Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu di channel Lucy Andriani. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan reaksi. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Kajian utama dalam ilmu kimia adalah mempelajari perubahan materi atau reaksi kimia. Agar reaksi kimia yang terjadi mudah dikomunikasikan, maka digunakan lambang dan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia yang dinyatakan dalam bentuk persamaan kimia atau persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia didefinisikan sebagai persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Berikut ini beberapa hal penting yang harus kalian ketahui dan kalian pahami agar dapat menuliskan persamaan kimia dengan benar. Pertama, dalam reaksi kimia terdapat zat-zat pereaksi yang disebut juga dengan reaktan dan zat-zat hasil reaksi yang disebut juga dengan produk. Kedua, dalam penulisan persamaan reaksi, rumus kimia pereaksi dituliskan di ruas kiri dan rumus kimia hasil reaksi dituliskan di ruas kanan. Ketiga, antara kedua ruas itu dihubungkan dengan anak panah yang menyatakan arah reaksi kimia. Anak panah ini dapat dibaca membentuk atau bereaksi menjadi. Keempat, wujud setiap zat yang terlibat diikutsertakan dalam persamaan reaksi. Dalam hal ini, ada 4 jenis wujud zat, yaitu gas yang dilambangkan dengan huruf G ditulis di dalam tanda kurung. Cairan atau liquid yang dilambangkan dengan huruf L ditulis di dalam tanda kurung. Zat padat atau solid yang dilambangkan dengan huruf S ditulis di dalam tanda kurung. Dan larutan atau aqueous yang dilambangkan dengan AQ ditulis dalam tanda kurung. Menurut aturan UPEC, penulisan fasa atau wujud zat dalam persamaan reaksi dituliskan sejajar dengan rumus kimianya. Contohnya, untuk gas karbon dioksida ditulis CO2 dalam kurung G. Atau misalnya padatan BaSO4 ditulis BaSO4 dalam kurung P. Kelima, bilangan yang mendahului rumus kimia. Zat-zat dalam persamaan reaksi disebut dengan koefisien reaksi yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari partikel zat yang terlibat dalam reaksi. Keenam, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kiri sama. Ketujuh, penyetaraan reaksi kimia dapat dilakukan dengan mengubah koefisien dari zat-zat yang terlibat hingga jumlah setiap atom di ruas kanan dan kirinya sama. Supaya lebih paham, mari kita lihat persamaan reaksi berikut ini. 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. Nah, untuk reaksi ini, reaktan atau pereaksinya adalah gas H2 dan gas O2, sedangkan produk atau hasil reaksinya adalah H2O atau air yang berwujud cair atau liquid. Kemudian angka 2 yang ditulis di depan H2 merupakan koefisien H2 yang menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2 yang terlibat dalam reaksi. Untuk oksigen, koefisien 1 dan memang untuk koefisien 1 tidak perlu diberikan angka 1 di depannya. Artinya, ada 1 molekul oksigen yang terlibat dalam reaksi. Adapun koefisien untuk H2O-nya ada 2, yang menunjukkan bahwa ada 2 molekul H2O yang terbentuk, maka untuk reaksi ini dapat kalian baca 2 molekul gas hidrogen bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen membentuk 2 molekul H2O.
Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita lanjutkan ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama, pada persamaan reaksi 2Na solid ditambah 2H2O liquid membentuk 2NaOH aqueous ditambah H2 gas yang disebut reaktan adalah. Kita perlu ketahui dulu, reaktan adalah zat yang menjadi pereaksi atau senyawa. Awalnya ada. Untuk soal ini, reaktannya adalah Na dan H2O. Jadi jawabannya adalah opsi E, Na dan H2O. Adapun untuk NaOH dan H2 merupakan hasil reaksi atau disebut juga produk. Soal yang kedua, di antara persamaan molekuler berikut yang reaksi sudah setara adalah, seperti yang kita bahas sebelumnya, suatu reaksi dikatakan setara apabila jumlah setiap atom di ruas kanan dan kiri sama. Untuk menyelesaikan soal di atas, mari kita lihat setiap optionnya. Untuk A, jumlah atom Cu di ruas kiri sama dengan 2, dan di ruas kanan jumlah Cu-nya 1, maka jelas reaksi ini belum setara. Kemudian untuk opsi B, jumlah atom S di ruas kiri sama dengan 1, dan di ruas kanan juga 1, jadi untuk atom S-nya sudah setara. Kemudian untuk oksigennya, di ruas kiri pada SO2 ada 2 atom O, dan pada 2O2 ada 4 atom O, sehingga total oksigen di ruas kirinya adalah 6. Untuk di ruas kanan, jumlah oksigennya hanya 3, sehingga reaksinya belum setara. Untuk opsi C, jumlah atom hidrogen di ruas kiri adalah 2, dan di ruas kanan juga 2. Kemudian untuk atom S, di ruas kiri jumlahnya 1, dan di ruas kanan juga 1. Selanjutnya, untuk atom oksigennya di ruas kiri ada 2, sedangkan di ruas kanan ada 3, sehingga reaksi ini belum setara. Kemudian untuk opsi D, adalah atom P, di ruas kirinya adalah 4, dan di ruas kanan juga ada 4. Untuk atom oksigennya di ruas kiri jumlahnya ada 10, dan di ruas kanan juga ada 10. Untuk atom C-nya, di ruas kiri jumlahnya 10 dan di ruas kanan juga ada 10. Jadi reaksi ini sudah setara, sehingga jawaban untuk soal ini adalah opsi D. Soal yang ketiga, gas nitrogen bereaksi dengan gas oksigen menjadi gas dinitrogen tetraoksida. Tuliskan persamaan reaksinya. Kita tentukan dulu rumus kimia untuk reaktan dan produknya dengan melihat nama senyawanya. Untuk soal ini, pereaksi atau reaktannya ada 2, yaitu gas nitrogen yang kita tulis dengan N2 dalam kurung gas, dan gas oksigen yang dituliskan O2 dalam kurung G. Kemudian untuk hasil reaksi atau produknya adalah gas dinitrogen tetraoksida, yang rumus molekulnya adalah N2O4 dalam kurung G. Bagi yang masih bingung dalam menentukan rumus kimia senyawa, silakan cek video sebelumnya tentang tata nama senyawa. Kita lanjutkan kembali. Setelah menentukan reaktan dan produknya, maka kita bisa menuliskan kerangka persamaan reaksinya. Perlu diingat bahwa persamaan reaksi, reaktan ditulis di ruas kiri dan produk ditulis di ruas kanan, serta ada tanda panah yang menghubungkan keduanya. Maka kerangka persamaan reaksi untuk soal ini adalah N2 dalam kurung G ditambah O2 dalam kurung G menjadi N2O4 dalam kurung G. Berikutnya kita harus menyetarakannya supaya jumlah setiap atom di ruas kanan dan di ruas kirinya sama. Untuk mempermudah kalian, kita bisa membuat tabel seperti ini. Kita lihat satu persatu. Untuk atom oksigennya di ruas kiri berjumlah 2 dan di ruas kanan berjumlah 4. Supaya setara maka ruas kiri kita kali 2, yang artinya koefisien O2-nya kita ubah menjadi 2. Kemudian untuk atom nitrogen di ruas kiri berjumlah 2 dan di ruas kanan jumlahnya juga 2. Artinya atom nitrogen sudah setara.
Jadi persamaan reaksinya adalah N2 gas ditambah 2O2 gas menjadi N2O4 gas. Supaya kalian lebih paham, mari kita latihan soal. Demikian pembahasan tentang persamaan reaksi kimia. Semoga bisa dipahami dan terus lakukan latihan soal supaya kalian lebih paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.